Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan penjelasan mengenai bahasa pemrograman Python, khusus dasar dari bahasa tersebut. Di sini saya akan memulai dengan cara membuka editor atau compiler dari Python itu sendiri, di mana sebelumnya sudah terinstall. Nah, yang software yang saya gunakan adalah dari python.org ya, dari python.org. Di sana ada link download untuk compilernya. Kemudian sudah saya install, dan setelah diinstal namanya di sini adalah idle ya, idle. Kita lihat di sini idle di folder Python yang sudah terinstall. Nanti ini ya, Python saya pakai 39. Ini dalam folder ini ada command ya, command promptnya khusus Python yang dinamakan dengan idle. Di sini kita bisa buka seperti ini tampilan idle-nya, idle cell ya, maksud saya command prompt atau cell-nya lah, tempat dimana kita bisa langsung mengetikkan perintah-perintah yang ada di Python, dan bisa dilihat outputnya langsung di sini setelah kita menekan enter. Baik, yang ini saya gunakan idle ini saya gunakan untuk melihat output dari program yang kita running nanti ya, coding program kita running nanti. Sedangkan editor programnya itu bisa kita ambil di sini ya, file, new file ya. Nah, di sini ini adalah editor program yang akan kita buat. Nanti kalau di run ya, di run seperti ini, run modul, maka outputnya akan terlihat di idle ini ya, di idle ini. Baik, kita coba saja dengan membuat sebuah perintah sederhana, yaitu mengeluarkan tulisan atau kata-kata ya, misalkan dengan perintah print buka kurung ya, kemudian boleh petik 1 atau petik 2 ya, kemudian kata apa yang akan dikeluarkan atau kalimat apa ya, atau huruf apa bisa juga ya, misalkan saya belajar Python ya. Nah, ditutup dengan petik 2 lagi ya, tutup kurung lengkung. Nah, ini ya, ini cara mengeluarkan kata atau kalimat. Ini contoh dari program sederhana saja. Nah, ini kita juga coba run ya, coba run modul atau tekan F5, maka dia minta di save dulu ya, harus di save dulu, maka oke. Kita klik OK, kemudian kita simpan di my document misalkan ya, my document, simpan namanya misalkan coba ya, lalu kita save. Nah, hasilnya adalah ini ya. Jadi setelah kita running tadi dan di save, maka langsung keluar hasilnya di sini, saya belajar Python. Nah, outputnya bisa kita lihat di window idle ini, idle cell ya, di idle cell ya. Berikutnya adalah ini satu perintah yang barusan kita pelajari, yaitu print ya, print. Kemudian kita belajar mencoba membuat variabel. Ini saya hapus saja ya, daripada saya buat file baru. Ini saya komen saja ya, lihat bagaimana saya mengkomen. Untuk mengkomentari satu baris dari instruksi Python ya, agar instruksi tersebut
tidak dieksekusi oleh compiler, maka kita bisa berikan tanda pagar ya, atau hash di samping kiri, paling sebelah kiri, seperti ini contohnya. Nah ini ya, sehingga nanti warnanya merah kalau di sini. Ini berarti sudah menjadi komentar, ini tidak lagi akan dieksekusi oleh compilernya ya. Dan ini kalau saya running tidak ada apa-apa lagi ya, output yang ada di idle tidak ada, karena perintah ini sudah saya jadikan komentar. Jadi untuk memberikan komentar, berikanlah tanda hash ya, atau pagar di posisi paling kiri dari perintah tersebut. Nah ini misalkan saya buat lagi contoh yang membuat variabel di bahasa pemrograman Python. Nah kalau untuk membuat variabel ini langsung saja, misalkan A ya, isinya apa, sama dengan apa ya, angka boleh 10 misalkan ya, tanpa ada deklarasi, cukup seperti ini saja. Ini sudah membuat sebuah variabel ya. Begitu mudahnya di Python ini untuk membuat variabel tanpa deklarasi dan tanpa ada tipe data. Nah kemudian kalau saya ingin membuat variabel yang lain, bisa saya enter lagi ya, misalkan B, tapi isinya bukan berupa angka, berupa kata, boleh saja ya. Nah, masukkan saja petik 2 atau petik 1 boleh. Jadi petik 1 dan petik 2 ini sama-sama dianggap sebagai string. Misalkan petik 1 apa ya, hello, petik 1 lagi ya. Jadi petik 1 buka, petik 1 tutup. Nah ini sudah jadi sebuah variabel B yang berisi string hello ya. Jadi mudah untuk membuat variabel. Kalau bilang berkoma juga bisa ya, misalkan C atau floating point, koma C sama dengan apa, 153,479 misalkan. Nah ini C sudah berisi nilai bilangan pecahan, baik negatif ataupun positif. Yang A juga bisa begitu ya, bisa A negatif atau positif, silakan. Ini membuat variabel. Kemudian kalau kita operasikan misalkan ya, dengan operator-operator matematik ya, seperti tambah, kurang, bagi ya, modulo, itu sama halnya dengan di bahasa C, itu bisa kita pakai di Python. Nah contoh misalkan saya ingin menjumlahkan A dengan B ya, maka saya simpan di D, misalkan D sama dengan A plus B, bukan plus B ya, plus C, maaf, A plus C ya. Nah, kita lihat hasilnya nanti di mana, di idle cell ini. Tapi untuk melihatnya berarti kita butuh perintah print ya, print siapa yang di print ya, sudah pasti D ya. Begitu mudahnya menggunakan print ini. Bisa dia string, kata, huruf, langsung saja ya. Bisa juga langsung angka di printnya. Seperti D ini kan berupa angka, langsung aja di print, tanpa harus kita ganti formatnya menjadi angka ya. Baik, nah ini bisa kita tambahkan lagi di atasnya, misalkan hasilnya adalah ya, print. Nah hasilnya adalah hasil, oh maaf, nanti aja ya, ini nanti. Oke, kita coba running saja, run modul. Oke, nah hasilnya ini ya, ini hasilnya. Baik, misalkan saya ingin tambahkan kata-kata di sebelah angka ini nanti ya. Ini kalau ini mungkin kurang informatif, saya tambahkan ya, print, saya enter di sini ya, print, atau di sini ya, print, maaf, saya kasih kata hasilnya ya. Nah gitu ya,
hasilnya ada spasi di sini, lalu saya pluskan dengan D ya. Nanti akan ada apa ini, akan muncul keluarannya yang ada di idle ini adalah di sebelah D ini, sebelah angka ini, sebelah kirinya akan ada tulisan hasilnya gitu ya. Jadi plus ini menggabungkan kata hasilnya dengan angka di D ya, angka di D. Nah, kira-kira bisa nggak seperti ini ya? Coba kita running dulu. Oke, di save. Tidak bisa ya. Dan di sini dinyatakan terdapat error. Errornya bagaimana? Karena D itu tidak kompatibel ya dengan hasilnya, dengan kata ya, dengan string yang ada di sini. Jadi print ini kalau menggabungkan string dengan angka itu tidak bisa langsung. Jadi harus kita ubah D-nya dulu menjadi tipe yang sama dengan string ya. Hasilnya ini adalah string ya. Ini yang kata-kata hasilnya adalah berupa string. D ini berupa angka ya. Oleh karena itu tidak bisa dicampurkan dengan menggunakan tanda plus ini. Jadi tanda plus ini menggabungkan string dengan string. Oleh karena itu D ini harus dijadikan string dulu. Bagaimana cara D menjadikan string padahal dia adalah berupa angka? Maka kita pakai casting ya, casting yang namanya str. Nah, str buka kurung tutup kurung. Ya, str ini merupakan casting ya, atau fungsi lah ya, atau perintah yang digunakan untuk memaksa D ini menjadi string sehingga dia nanti levelnya sama dengan yang kata-kata hasilnya ini ya, sama-sama string. str ini kependekan dari string ya, kependekan dari string. Jadi sekali lagi D itu dipaksa dia angka menjadi string ya, tapi nanti D-nya nggak berubah. Baik, kita coba saja ya. Run modul. Oke. Nah, di sini ya. Hasilnya 163.479 sama dengan di sini ya. Jadi kita menggabungkan dua buah variabel tapi dengan tipe data yang berbeda. Namun dia tidak mau, maka kita paksakan D ini tipe datanya berubah menjadi string ya. Karena yang di kata-kata ini adalah string. Baik. Ini kita sudah mengenal dengan satu buah casting yang namanya str ya. Merubah segala sesuatu menjadi string ya. Ya, dengan simpelnya seperti itu. Dan ini tanda plus satu lagi ya, tanda plus ini menggabungkan string ya, menggabungkan string. Jadi hasilnya plus D yang dirubah menjadi string terlebih dahulu. Baik, berikutnya kita lihat apa lagi ya. Kita mengenal input lagi ya. Kita mengenal perintah input, memasukkan data dari keyboard. Bagaimana cara memasukkan data dari keyboard? Baik, ini saya hapus saja ya. Saya komentari bagaimana? Oke, saya komentari saja karena saya tidak mau lagi dipakai ini. Komen ya, ini saya tarik aja ke atas. Saya komentari saja ini. Nah, sehingga ini tidak terpakai lagi ya. Yang sudah dikomentari tidak akan dieksekusi oleh compilernya. Kita buat perintah baru, yaitu perintah ingin memasukkan data dari keyboard. Nah, jadi nanti ada perintah atau instruksi atau fungsi yang akan menunggu data dari keyboard kita masukkan. Nah, fungsi itu apa? Namanya input. Oke. Input ini digunakan untuk mengambil data dari keyboard ya. Dari keyboard yang kita masukkan, data yang kita masukkan dari keyboard maksudnya. Nah, input apa? Input perintahnya bagaimana cara sintaknya? Input buka kurung tutup kurung saja seperti ini. Kemudian inputnya hasil yang kita ambil dari keyboard kita simpan di mana? Ya, otomatis di sini harus ada sebuah variabel ya. Misalkan saja variabelnya my input. Nah, misalkan ya, nama variabel saya adalah my input. Artinya apa nih?
mengambil data dari keyboard, kemudian simpan hasilnya di my input. Kira-kira my input ini nanti berupa apa tipe datanya, maka kita lihat ya nanti ya. Kita lihat nanti. Baik, langsung saja saya print di sini ya. Bagaimana kalau saya print langsung saja my input ini apa sih ya? Coba saya print my input. Oke. Ya, my input. Artinya apa ini? Ambil data dari keyboard, simpan di variable my input, lalu tolong tampilkan di idle cell ya, dengan cara memberikan perintah print my input ya, agar kelihatan. Kalau kita tidak print ke idle cell, kita nggak tahu apakah data yang kita masukkan itu sudah ada ya, sudah ada atau sudah pernah kita masukkan. Nah, maka dari itu kita coba ini ya, kita coba run modul. Oke. Nah, lihat di sini idle cell-nya kosong ya, tanpa ada ini ya, tanpa ada apa namanya, dilupa saya namanya ya. Ini kosong, berarti dia sedang menunggu ini sedang menunggu kata-kata yang kita masukkan ya. Sekarang saya ketikkan sesuatu ya, saya ketikkan sesuatu, assalamualaikum ya. Ini yang saya ketikkan di keyboard ya. Ini berarti apa nih? Kalau saya buat ini, dia masih menunggu di sini ya, masih menunggu di sini di my input. Nah, bagaimana supaya bisa di print ya? Kalau di print warnanya biru di sini kan, ini masih hitam. Ini berarti belum di print ini. Kalau masih hitam, masih prosesnya ada di my input sama dengan input ini. Baik, setelah saya ketik-ketik di sini ya, assalamualaikum, saya harus tekan enter ya, agar dia bisa ke print. Nah, setelah saya ketik, saya tekan enter. Nah, inilah hasilnya ya, assalamualaikum. Jadi assalamualaikum yang di atas ini disimpan di my input, sedangkan yang biru ini adalah hasil print dari my input. Itu ya maksudnya. Nah, inilah perintah yang berikutnya kita pelajari adalah input. Begitu simpelnya. Baik, berikutnya coba kita masukkan angka. Kita gabungkan dengan yang seperti ini ya. Nah, coba kita masukkan angka. My input saya selingi di tengahnya ya. Oh enggak, saya gabungkan saja. My input, kemudian saya gabungkan dengan apa ya? Tunggu sebentar. My input itu, oke. Saya ingin menjumlahkan angka ya. Contoh ya. Input ini kita masukkan misalkan ini ya, kita masukkan angka. Tapi ada tulisan silakan masukkan angka gitu ya. Sewaktu kita running itu, ini kan kosong tadi ya. Sewaktu kita running ini tidak ada tulisan apa-apa. Tapi kalau kita inginkan waktu kita running ada tulisan ya, ada tulisan, tapi kita memasukkan data, itu bisa kita tampilkan di sini tulisannya ya. Misalkan input, nah seperti ini, seperti 2, silahkan masukkan angka. Oh maaf, kita ingin mencari sebuah misalkan luas lah ya. Silahkan, contoh aja ya, silahkan masukkan angka. Silakan masukkan angka. Nah, seperti ini ya. Silakan masukkan angka. Saya berikan spasi sedikit di sini agar tidak terlalu dekat dengan angkanya nanti ya. Silakan masukkan angka. Ya. Ini artinya apa nanti ini? Nanti adalah sewaktu ini di running, ya, maka akan ada tampilan di sini. Pertama kali, silakan masukkan angka. Kemudian di sampingnya nanti kita bisa ngetikkan. Ya. Baik aja, kita coba aja ya. Silakan masukkan angka. Run modul, save. Oke. Nah, di sini ada tulisan silakan masukkan angka ya. Kalau kita tidak berikan kata-kata di sini, maka tampilannya kosong ya. Nah, sekarang ada kata-katanya sehingga orang lebih
lebih informatif lah ini ya, sifatnya bisa lebih informatif, lebih memberitahu pada orang, oh ini berarti angka yang dimasukkan gitu. Nah di sini kita bisa ketikkan di sampingnya, saya masuk angka misalkan 12. Setelah itu jangan lupa kita tekan enter ya, kalau tidak tekan enter nggak akan dieksekusi yang di bawah ini. Baik, saya masukkan 12, enter. Nah tampilnya ada 12. Oke, sekarang kita coba tampilkan print ini dengan kata-kata, tambahan kata seperti ini ya. Nah, di sini print, saya modif lagi nih ya, print, kemudian di sini saya kasih kata Anda baru saja memasukkan angka ya, petik 2 lagi ya, ditambah dengan my input ya, angka ini dikasih spasi agar tidak terlalu dekat dengan angka yang kita masukkan. Nah artinya apa ini? Setelah kita masukkan, ada tulisan silakan masukkan angka, kita ketikkan, setelah itu tekan enter, maka akan tampil Anda baru saja memasukkan angka berapa? Angka kita masukkan dari keyboard tadinya, ada di samping dari kata-kata ini. Nah kita coba saja, run modul, kemudian oke. Ya, dia minta angka ya, silakan masukkan angka, misalkan 45, saya tekan enter. Nah, saya nggak akan tulis Anda baru saja memasukkan angka 45. 45 dari mana? 45 yang ada di sini ya, oh, maaf, 45 yang ada di 45 yang ada di sini itu adalah variabel my input ini ya. Nah, 45 di sini saya gabungkan, plus digabungkan. Nah itu kira-kira ya penggunaan print dan input. Oke, berikutnya kita coba mencari luas. Kita coba membuat sebuah operasi matematik, tapi angkanya dimasukkan dari my input. Oke, kita lihat di sini. Silakan masukkan angka, oke. Kemudian my inputnya saya kali dengan 2 dulu ya. My inputnya saya kali dengan 2. Saya simpan di misalkan hasil ya, di variabel hasil sama dengan my input dikali itu bintang di sini ya, atau asterisk, dikali 2 misalkan ya, dikali 2. Dikali 2 koma 2 sajalah ya, dikali 2. Setelah itu yang saya keluarkan adalah hasil ini ya, hasil ini saya print ya. Tapi kata-kata di sini saya ganti ya, kita ganti misalkan hasil perkalian adalah, nah ini ya, apa yang saya tampilkan, bukan lagi my input. Ngapain saya tampilkan my input ya, tapi hasil dari my input kali 2, yaitu di hasil ini, di variabel hasil. Nah hasil, oke. Jadi nggak my input lagi, saya ngapain saya tampilkan my input, yang saya tampilkan adalah hasil dari my input dikali 2, yaitu hasil. Saya gabungkan dengan kata-kata hasil perkalian adalah. Baik, kita coba saja ya, run module. Oke. Ya, silakan masukkan angka ini di bawah sini ya. Oke, saya masukkan angka misalkan 7 ya. 7 berarti kali 2 nanti 14. Kira-kira betul nggak? Wow, kenapa 77 hasilnya? Hasil perkalian adalah 77. My input dikali 2. Hasilnya 77. Kenapa kok 77? Hasil perkalian adalah 77. Kita lihat dulu ya. Kalau ditambah bagaimana? Kalau saya tambah, oke, saya running dulu. Run. Oke. Saya kasih angka 7 lagi. Enter. Nah, nggak mau dia. Error. Oke. Coba saya bagi ya, saya kurang aja lah, coba saya kurang. Running, kita coba pakai operator matematik standar ya. Nah, saya masukkan angka 7 lagi, enter. Error lagi ya, jadi tambah kurang error, semua error. Kalau bagi bisa nggak?
Lagi kita coba lagi. Run modul. Oke. Ya. Kita masuk lagi angka 7 tadi. Berarti angka 7 dibagi 2. Error juga nggak mau. Tapi kalau kali kok bisa 77 ya? Oke, kalau begitu kita lihat dulu seperti ini. Kenapa dia nggak mau semuanya? Yang kali kita lihat nanti ya. Kenapa tambah kurang bagi kok nggak mau semuanya? Apa yang terjadi? Oh, mungkin begini ya. Sama seperti ini tadi kejadiannya. Ya. Ini string digabungkan dengan D. D tadi apa? Berupa angka ya. Oke, berarti terpaksa. Apa ini? Atau bagaimana ya? Enggak mau. Kita lihat dulu sini. Dan 10 modul hasil input. Unsported operand type 4 bagi string and integer. Oke. Berarti jangan-jangan my inputnya ini yang nggak mau ya. Kita lihat, kita coba my input ini kita jadikan dia sebagai apa? Sebagai angka ya. Nah, kita lihat di sini. Ini kita masukkan ya menggunakan perintah input. Itu disimpan di my input. Ini dia berupa string ya. Yang namanya operasi matematik itu harus my input ini berupa angka ya. Nah, ini coba kita ganti ya. Coba kita ganti dengan my input ini dijadikan sebagai angka ya. Karena input ini tadi berupa string disimpan di my input, sehingga my input berupa string, maka untuk dioperasikan matematik harus dirubah jadi dalam bentuk angka dulu. Maka kita pakai casting ya. Casting yang kedua. Setelah kita belajar casting str, kita coba belajar casting int. Nah, ini ya. Oke, int. Oh ya. Oke. Kemudian saya nggak pakai ini dulu ya, coba kira-kira betul nggak ini. Saya print hasilnya langsung. Jadi my input ya, input itu berupa string disimpan di my input, kemudian my input ini yang masih berupa string kita paksa jadi integer atau angka ya, bilangan bulat, lalu dibagi 2, hasilnya di hasil ini berupa angka ya. Nah, hasil nanti langsung kita print. Kita coba saja ini, kira-kira error nggak ya? Oke, 7, kita masukkan 7 lagi, masuk angka berapa 7, kemudian kita bagi. Nah, betul ya, 3,5. Oke, 3,5 hasilnya. Oh, berarti my input ini sebelum dilakukan operasi matematik harus dijadikan angka dulu ya, angka dulu. Karena input ini ternyata dia mengambil data dari keyboard berupa datanya adalah string yang disimpan di my input. Sebelum dioperasi matematik, maka my input dipaksa jadi angka. Salah satunya adalah dengan perintah casting int. Int ini berarti angka bilangan bulat ya, bilangan bulat. Jadi dijadikan my input ini menjadi bilangan bulat ya, baik negatif atau positif. Kemudian baru dibagi 2 dan hasilnya kita print langsung. Oh, bagaimana kalau saya gabungkan dengan kata-kata? Tapi tunggu dulu, kita coba tadi yang error tadi ya. Bagaimana kalau saya kurang? Sudah normal apa enggak nih ya? Tadi kalau pakai tanda kurang juga error ya. Sekarang kalau kita ganti dengan tanda kurang, apa masih error lagi? Coba aja ya. Run modul. Apakah masih error? Oke, saya masukkan angka 7 lagi. 7 kurang 2 sama dengan 5, berarti ya 7. Enter. Betul, udah betul ya, 5. Apalagi error tadi? Yang plus. Tadi plus tadi sempat error nih ya. Kita ganti lagi dengan plus. Nah, kemudian run. Oke, apakah plusnya juga salah? Nah, kita masukkan 7 plus 2 berarti 9 seharusnya. Setelah itu saya masukkan, saya tekan enter. Sudah 9, berarti casting ini memang benar-benar berperan di sini ya, berperan di sini, sehingga semua operator betul. Tadi satu lagi operator yang belum yang masih error tadi ya, dikali. Ini betul nggak ini bintang ini kali ya? Kita coba, berarti kita run lagi.
Kita lihat hasilnya apa. Silakan masuk angka 7. 7 kalau kali 2 14. Iya, sudah betul ya, berarti betul. Yang kali pakai bintang ini, dan ini sudah normal, bukan 77 lagi ya, seperti tadi ada 77 angkanya, salah. Ya, berarti kita mengenal casting yang kedua, yaitu INT. Kalau tadi kita sudah mengenal STR, memaksa sesuatu jadi string. Kalau INT memaksa variabel menjadi bilangan bulat. Oke. Kemudian saya ingin gabungkan dengan kata-kata tadi. Iya, saya tadi lupa. Tadi saya hapus, sekarang saya tambahkan. Sama seperti yang ini ya. Sama seperti yang ini. Hasilnya. Nah, saya pluskan dengan ini. Oke, saya coba lagi ya. Hasilnya kali 2 run module. Oke. Saya masukkan lagi angka 7. Angka 7 dikali 2 berarti 14. 7. Error lagi ya, tidak mau. Kenapa tidak mau? Ya karena hasil ini tadi kan berupa angka ya. Padahal di print ini tidak mau digabungkan dengan string, maka hasil tadi kita kembalikan lagi ke string pakai casting str ya. Oke. Baik, insya Allah ini hasilnya betul ya. Jadi kita bolak-balik aja nih. My input dijadikan bilangan dulu, kemudian hasil ini berupa bilangan dijadikan string dulu jika ingin digabungkan dengan string menggunakan apa namanya ini? Casting str ya. Kita coba lagi run. Oke. Kita masukkan angka 7 dan kita tekan enter, maka hasilnya 14. Hasilnya dengan 14 terlalu dekat. Saya lupa kasih spasi di sini tadi. Di sebelah ini kasih spasi. Nah, ya, agar nanti angka 14-nya enggak berada di sebelah A persis. Ya, kita running lagi dan oke. Masukkan angka 7, enter. Hasilnya adalah 14. Baik, itu penggunaan beberapa perintah ya seperti casting, kemudian input dan print, kemudian menciptakan variabel. Satu lagi ada casting yang ketinggalan ya, yaitu float. Nah, float itu berarti bilangan pecahan. Kalau tadi kita masukkan keyboard pakai angka bilangan bilangan bulat minus atau plus, maka bagaimana kalau kita masukkan bilangan pecahan ya. Baik, kita untuk masukkan bilangan pecahan maka kita pakai casting float ya. Ini float. Nah, di sini silakan masukkan angka pecahan, silakan ya. Baik, pecahan ini berarti bilangan berkoma, sehingga my input ini harus dijadikan bilangan berkoma ya. Kalau int ini menjadikan dia bilangan bulat, maka jadikanlah my input ini bilangan berkoma. Maka di sini saya harus ganti menjadi apa? Castingnya menjadi float ya. Coba aja ya, mau nggak kira-kira float my input dikali 2 ya, hasilnya kemudian dijadikan string lagi. Nah, kita sekarang boleh memasukkan angka bilangan pecahan ya. Kalau tadi bilangan bulat maka pakai casting integer int. Kalau sekarang kita masukkan bilangan pecahan, kita ganti my inputnya dipaksa menjadi bilangan pecahan, yaitu menggunakan casting float. Kita run saja, mudah-mudahan. Salah, cancel. Run ini. Oke. Kemudian masukkan bilangan pecahan, misalkan 8,1 ditambah 2 berarti berapa tuh? 10,1 ya. Iya. Dikali 2 ya, maaf. Masih dikali 2 ya. Berarti 8,1 dikali 2 yaitu 16,2. Betul ini ya. Nah, ini dia ya. Jadi sudah kita kenal 3 macam apa? 3 macam casting. Tadi ya sudah ada str, sudah ada int tadi, dan float ya. Jadi ketiga casting itu merubah format angka ya, menjadi membuat sebuah variabel menjadi sebuah tipe data tertentu yang kita inginkan, baik str, string, baik integer, bilangan bulat, baik juga begitu juga dengan bilangan pecahan yaitu float. Oke. Berikutnya kita coba perintah lain ya, berupa perintah yang ada di
pengambilan keputusan atau decision making. Nah, decision making ini biasanya kita menggunakan perintah if. Nah, bagaimana if di dalam Python? Ini saya hapus saja lah ya. Semuanya saya hapus. Nah, kemudian del. Oke. Berikutnya kita akan menggunakan if. Gimana caranya? Ya, kita buat variabel dulu ya. Coba A sama dengan 10 misalkan ya. B sama dengan 35. Kemudian bagaimana menggunakan if? Ya, kita ketik seperti ini. Cara menggunakan if, sintaksnya if ya. If misalkan A kalau sama dengan apa? Double sama dengannya. Sama dengan ya. B titik 2 maka kalau makanya ya ini adalah kondisi ya, ini kondisi ya, kondisi jika A sama dengan B, condition, maka pernyataannya kalau betul apa? Kalau memang true A dan B ini memang sama, maka kita buat pernyataannya adalah dengan cara memberikan tab di sini ya, tab atau baris baru atau paragraf baru ke dalam. Jangan sama satu kolom dengan i, salah, tapi kita harus buat tab dulu seperti ini ya, masukkan ke dalam paragraf baru, baru kita silakan menulis pernyataan jika A itu benar-benar sama dengan B seperti ini. Misalkan saja saya print ya, print kalau A sama dengan B berarti dalam petik 2 benar, tutup kurung ya. Baik, kita coba saja ini, kita samakan saja angkanya. Oh, kalau tidak misalkan ya, kalau tidak A sama dengan B tidak sama, apa? Maka ada tulisan else ya. Else. Oh, kalau saya mau pakai if saja nggak pakai else boleh nggak? Boleh aja ya. Nah, ini coba kita lihat. Ini aja dulu. Run. Nah, oke. Ya, kita simpan ya. Namanya tadi yang coba tadi. Kemudian kita lihat hasilnya apa. Oh, kok kosong ya? Kenapa kosong hasilnya? Nih, tidak ada isinya. Ya, karena apa? Karena A tidak sama dengan B ini tidak terpenuhi. Sehingga tidak ada yang perlu di print di sini. Ya. Yang di print itu kalau A sama dengan B. Baik, kita coba B-nya kita ganti 10. Kira-kira keluar nggak tulisan benar ini? Ya. Coba running lagi, run. Oke. Nah, kosong juga ya. A sama dengan. Oh, mungkin sama dengannya 1 saja ya. Coba kita buat. Gimana nih coba kira-kira? Run. Valid. Oke. Kalau sama dengannya 2. Oh, maaf. 10 ya, bukan 30. 10. Nah, run. Ya, sama dengannya harusnya double ya. Nah, saya salah tadi. Baik, kita running saja ini. Ya, benar ya. Berarti sama dengannya ini, tanda sama dengannya sama kayak bahasa C di Python ya. Jadi kalau sama dengan itu double sama dengannya. Oke, ini kalau sama dengan. Benar. Kalau nggak sama dengan, nggak ada apa-apa. Ya betul ya, kosong seperti ini tadi. Karena apa? Karena memang kita tidak buat else-nya ya. Baik, kita kembalikan lagi angkanya tadi 35 ya, 35. Nah, ini kemudian kalau memang tidak sama dengan, maka saya buat else. Else. Oke, else-nya di mana? Else-nya harus kembali lagi ke baris pertama ya, sejajar dengan if. Kemudian kasih titik 2 di sini. Ini ya bedanya if yang ini dengan bahasa C. Harus ada titik 2-nya di sampingnya. Jadi if kondisinya apa, kemudian kasih titik 2, baru pernyataan jika true ya, kondisinya true, maka ini. Kalau else, kalau kondisinya false atau di luar dari A sama dengan B, apakah A, B-nya lebih besar atau lebih kecil, pokoknya tidak sama dengan B, apa yang kita inginkan, kita buat di else ya. Print
Misalkan petik 2 salah, tutup kurung lengkung. Nah, kemudian kita run ya. Kita lihat kondisinya A tidak sama dengan B sekarang ini karena A10 B35. Maka yang print benar ini tidak akan di print, tapi yang akan di print adalah yang tulisan salah ini karena else ya. Selain daripada A sama dengan B. Kita run saja. Nah, tulisannya salah ya. Jadi outputnya adalah salah yang di print. Baik. Berikutnya kita buat if dalam if. Ini bagaimana ya if dalam if? Misalkan ada if, tapi ada lagi if ya. Kita lihat, ini saya hapus dulu ya yang else. Nah, yang else kita hapus dulu. Kemudian misalkan saja if-nya tambah lagi ya. Jika A sama dengan B, maka benar. Oh, kita buat klasifikasi nilai aja lah, klasifikasi nilai. Misalkan A itu 10. Jika A lebih besar atau kecil ya. Kita buat di sini. Jika A lebih kecil daripada 60 misalkan ya. Jika A lebih kecil daripada 60, ini saya buat kasus untuk mengklarifikasi nilai ya. Mengklasifikasi nilai. Bukan mengklarifikasi, tapi mengklasifikasi nilai. Jika lebih daripada 60, maka nilai Anda C. Nilai C. Nah, terus kalau di antara 60 dengan 80 misalkan ya. Oh, kita harus buat if lagi. Bagaimana cara buat if dalam if? Maka bisa kita buat elif. Nah, itu ya, elif. Titik 2 lagi ya nanti. Elif A lebih kecil sama dengan 60 ya. Ini kita akan membuat sebuah rank, yaitu jika A lebih besar daripada lebih besar daripada 60 ya. Besar atau sama dengan 60, tapi dia lebih kecil daripada 80. Maka kita buat sini dengan operator logik yaitu AND. Nah, A lebih kecil dari 80. Oke. Titik 2. Artinya apa ini? Artinya if di bawah, jika ini tidak terpenuhi, maka dia nanya if lagi di bawah. Jadi if dalam if ya, if bersarang. Nested if. Dan ini kita menggunakan operator AND untuk membuat sebuah rank, yaitu jika A itu di atas 60 atau sama dengan 60 atau di bawah 80 ya. Di atas 60 tapi di bawah 80. Nah, cara membuat sintaknya seperti ini ya, cara membuat sintaknya seperti ini kalau membuat rank. Tapi dengan ada elif di sini ya. Elif itu sama dengan else if sebenarnya. Else if. Jika tidak terpenuhi yang ini, ya A kecil dari 80, maka dia akan nanya lagi di bawah. Ya. Apakah terpenuhi ini? Oh, kalau terpenuhi berarti saya buat lagi enter, tapi menjorok ke dalam ya. Jangan lupa di Python itu kalau membuat if itu harus menjorok ke dalam pernyataannya. Ya, kondisinya harus sesuai dengan if. Pernyataannya print apa? Nilai B misalkan ya. B. Tutup kurung. Oke. Berarti kalau A ini antara 60 tapi di bawah 80, itu berarti dapat nilai B. Oke, berarti kalau selain daripada nilai itu ya, udah pasti ya, selain daripada nilai ini berarti dia lebih besar daripada 80, maka kita bisa buat pakai else ya. Nah, else-nya harus diajar lagi dengan if yang di atas tadi, elif ya. Kemudian else titik 2 lagi, lalu enter, maka dia akan otomatis menuju ke paragraf baru ya. Dan disinilah peraturannya. Jadi harus buat paragraf baru. Setelah if ada paragraf baru, penyataannya apa? Ada else ada pernyataan apa ya? Print nilai apa? A, misalkan ya A titik 2. Baik, kita coba aja ini. Misalkan else ini saya buat ke sini, kira-kira error enggak ya?
run dulu. Oke, ada error dikasih tahu di sini ya, expected an indentation block. Ya, berarti yang dibutuhkan itu diharapkan adalah print ini menjorok ke dalam, ada indensasinya ya, indented ya, indented itu dimasukkan ke dalam ya, ada indentation. Nah, ini harus dimasukkan ke dalam tab, sehingga errornya hilang. Baik, kita coba ya, run, save dulu. Oke, maka A itu dapat nilai C ya, karena A itu 10. Bagaimana kalau A itu kita ganti dengan 70? Oke, kira-kira yang keluar tulisannya apa? B ya, nilai Anda B. Kita run saja. Oke, nilai B ya, dan seterusnya. Kalau kita ganti 80, nanti tulisan nilai A ya, karena sudah tidak ada pilihan lain. Kita buat di sini selain daripada 2 ini kategori ini, maka nilainya adalah A. Itulah dia di else. Ini cara menggunakan if, elif, atau else ya. Berikutnya kita coba menggunakan apa namanya, pakai input ya, pakai input. Oke, maaf, sini ya, pakai input masukkan nilai ya, spasi ya, kemudian tutup dengan petik 2 kali tutup kurung. Oke, A ini berupa apa nih? Ini pasti error ya. Coba aja kita run, error nggak kira-kira? Masukkan nilai, saya masukkan angka 75, enter. Error ya. Kenapa error? Karena lagi-lagi A ini berupa string. Kalau di sini dioperasikan secara matematik, maka A harus di casting dulu ya, harus di casting menjadi bilangan. Nah, di sini harus kita paksa dia jadi bilangan si A ini dengan cara pakai menjadikan bilangan bulat apa? int ya, karena kita perkirakan A ini adalah bilangan bulat, maka kita pakai int ya, kita paksa dia jadikan bilangan bulat. Atau kira-kira kalau Anda masukkan bilangan pecahan, berarti ya kita pakai A ini, kalau Anda ingin bilang pecahan maka pakai float ya, pakai float di sini. Oke, ini di sini saya ganti semua int ya. Aduh ya, banyak ini int lagi, int ya. Kalau mau cepat bisa kita ganti variabel baru, bisa juga. Nah, ini aja, coba kira-kira bisa nggak ya? Semua A saya paksa jadi integer di sini ya, karena di sini adalah string. Kita masukkan dari menggunakan perintah input jadinya string. Masukkan 75, enter. Nah, nilai B, betul ya, nilai B. Running lagi, masukkan nilai, saya masukkan 90, kira-kira dapat nilai apa? Saya dapat nilai A ya. Baik, itu cara menggunakan if dan input. Kita coba main-main di perulangan. Perulangan ini itu for, menggunakan for atau while juga bisa. Ini saya hapus saja lah ya. Nah, yang ini saya hapus saja, atau saya komentar, saya hapus aja lah. Nah, saya pakai ini aja lah. Nah, saya pakai ini. Nggak usah lah, saya hapus dulu lah ini. Saya hapus aja ya. Nggak hapus, saya komentari aja ini. Nanti saya pakai. Baik, saya ingin membuat sebuah program sederhana perintah untuk mengulang ya, mengulang menggunakan for. Jadi tujuannya adalah menggunakan for ini bagaimana sih? Menggunakan for ya, for itu kalau di dalam Python itu tulisannya sama ya, for. Kemudian ada apa ya, for, lalu ada A ya, misalkan variabelnya A, in ya, rank 5 misalkan ya. Udah ini aja dulu, kira-kira ada titik 2 nya enggak ya? Oke, coba-coba dulu ya. Kemudian dia melakukan indensasi sendiri ya, masuk sendiri.
Nah, otomatis berarti kita mengetikkan di sini. Jangan pindah ke bawah for. Ya. Ini bedanya Python. Python masuk. Ya. Kalau ketik, ya kita coba tulis saja ya print A. Kira-kira betul nggak ini ya? Kita coba dulu. Betul nggak kira-kira ini? Kalau sudah betul nanti saya jelaskan. Ya betul ya. Baik, saya menjelaskan. Saya akan jelaskan ini for ini cara menggunakannya adalah pertama kita buat dulu tulisan for, kemudian ada sebuah variabel ya, kemudian setelah for itu ada sebuah variabel yang akan menghitung berapa kali perulangan ini dilakukan. In rank ini berarti nilai berapa kali angkanya yang akan diulang. Berapa kali maksud saya angka yang akan digunakan untuk mengulang ya. Misalkan kalau 5 berarti ini dikali nanti ada perulangan dilakukan ada 5 kali. Yang diulang apa? Yang diulang adalah pernyataan setelah for ya, pernyataan setelah for. Nah, yang saya ulang-ulang ini sekarang adalah print ini. Kalau A ini saya kasih ranknya 5, itu berarti dia akan melakukan pengulangan ngeprint ini 5 kali. Yang ngeprint ini 5 kali. Coba kita lihat hasilnya selanjutnya. Yang ini hasilnya tadi berapa kali? 1 kali ya print, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali sampai di sini. Ini berarti dia menyusun angka sebanyak 5 angka di sini. 5 kali mengulang menyusun angka. Siapa yang disusunnya? Yaitu A itu sendiri ya. Oke, kalau saya ini nggak mau lah saya A ini biar nggak bingung. Saya mengulang tulisan saya belajar. Saya ingin mengulang tulisan saya belajar ini sebanyak 5 kali. Ya, berarti saya buat di sini angka 5 ranknya. Ya, for A in rank 5. Ya. Yang akan diulang adalah saya belajar, menulis belajar, memprint kata-kata saya belajar ini sebanyak 5 kali. Ya, jadi apa yang ada di bawah for ini akan diulang sebanyak 5 kali. Saya print aja sekali lagi ya. Print ya, gitu ya, ya. Tapi di sini saya kasih spasi. Nah, biar saya belajarnya sama ayahnya ada spasi. Ya. Yang di print apa? Ya, yang diulang-ulang apa? 2 perintah ini diulang-ulang sebanyak 5 kali. Ya. Nah, kita coba saja. Aduh, salah. Run modul. Oke. Nah, saya belajar ya. Oh, saya belajar ya. Oke, di sini berarti nggak perlu spasi ya. Ternyata dia sudah baris baru kalau seperti ini. Saya belajar ya. Berapa kali ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali. 5 kali diulang. Jadi, sekali lagi cara menuliskan perintah for itu seperti ini. Ada for, ada variabel ya. Variabel yang akan menghitung, yang akan menyimpan data penghitungan ya. Ya, kemudian ada kata in, kemudian ada ranknya berapa, berarti berapa banyak ya, angka yang menunjukkan berapa banyak harus diulang. Ya, ini kemudian ada titik 2 di sini ya. Lalu di dalamnya apa yang akan diulang? Seperti ini ya, kira-kira menggunakan for. Baik, kita coba pakai gabungkan kombinasi dengan input. Nah, ada sebuah input, masukkan nilainya kita nggak boleh sama dengan yang A di sini ya. Kita harus ganti yang ini menjadi B ya. Kita ganti B. Masukkan nilai input, kemudian ranknya saya maunya ranknya tergantung dari saya masukkan dari keyboard. Gimana caranya ya kira-kira? Oke, berarti ranknya ini yang 5 ini saya ganti dengan B ya. B. Artinya apa? Diulang tapi berdasarkan nilai dari B. B itu tergantung dari keyboard yang kita masukkan. Oh, tapi jangan lupa sekali lagi 5 di sini berupa angka tadi ya. Maka B ini kita paksa jadi angka menggunakan casting int. Nah, oke. Nah, itu. Artinya apa? For A in rank tapi B ya. A ini akan menyimpan angka perulangan sebanyak B. Yang diulang adalah print saya belajar ya ini sebanyak 5 kali, sebanyak B.
Kita coba saja ini apakah berhasil. Oke. Nah, dia menunggu masukkan nilai ya. Kalau saya masukkan nilai 2, kira-kira apa ya? Kira-kira berapa kali dia mengulang? Oh, 2 kali, betul ya, 2 kali. 1, 2. 2 kali dia mengulang. Tergantung dari masukan kita dari keyboard nih, ya. Jadi, yang rank ini angkanya bisa dari sebuah variabel, bisa juga angka fix, ya, angka fix. Angka fix, ya, kayak tadi misalkan 5 fix, ini 5. Jadi kalau saya ganti dengan variabel tadi berarti tergantung dari nilai yang kita masukkan perulangannya. Nah, itu kira-kira cara menggunakan for. Berikutnya apa lagi ya? Cara menggunakan while. While ini bagaimana caranya? Ya, while ini juga sama dengan for, mengulang. Ya, mengulang. Sama juga while, tapi sintaknya berbeda ya. Baik, ini saya buang aja lah ya, while. Saya buang, kemudian saya ketik while. Cara menggunakan while. While apa ya? While A lebih kecil daripada 5.2 ya. Jadi selama A lebih kecil daripada 5, maka yang saya ulang-ulang adalah, ya, saya enter ya. Nah, dia menjorok ke dalam lagi buat paragraf baru. Apa yang saya ulang? Print misalnya. Print. Lagi-lagi saya buat apa tadi? Saya belajar. Nah, diulangnya berapa kali kira-kira? 5 kali ya, 5 kali juga. Karena A ini dimulai dari 0, 0, 1, 2, 3, 4. 0, 1, 2, 3, 4. Ya, di bawah 5. Sehingga nanti ini akan diulang sebanyak 5 kali. Tapi jangan lupa ya. Siapa yang menjumlahkan A ini, menaikkan A? Kita harus tambahkan lagi perintah di sini. A sama dengan, ya, A plus 1. Ya, kalau di while ini, kalau di for tadi otomatis variabelnya ya itu dijumlahkan secara otomatis. Tapi kalau di while ini kita harus bantu ini ya. A-nya kalau seperti ini while tanpa ada ini ya. Kalau kita menggunakan while ya, ada variabel tanpa kita bantu untuk menaikkan angkanya, maka while ini tidak akan berfungsi ya. Nah, di sini saya bantu naikkan angkanya. While A sama dengan 5. A ini otomatis mulainya dari 0. Oh, maaf. Lagi-lagi lupa. A ini harus dikasih nilai awal dulu ya. Biar dia tahu A ini mulai dari mana. A ini mulai dari angka berapa sih? Nah, saya buat angka 0 dulu ya. A saya isi 0. Kemudian dia cek mulai. Apakah A kecil daripada 5? Betul. Karena A tadi sama dengan 0. Maka saya print ini, maka di printnya nih. Kemudian A tadi 0 ditambah 1, maka menjadi 1 ya. Setelah itu dia balik lagi ke while ini. Apakah A lebih kecil daripada 5? Betul, karena masih angka 1, maka saya print lagi nih. Maka compilernya print lagi nih ya. A nya dinaikkan 1 lagi, menjadi tadi 1 ditambah 1 menjadi 2 ya. Lalu balik lagi ke while sini, tanya lagi ya sampai dia 5. Sampai dia 5, maka dia nggak mau print ya. Kalau A itu sudah tambah 1 sama dengan 5, maka sampai sini printnya nggak diulang. Dia akan keluar dari while ini ya. Dia akan keluar dari while ini. Jadi selama while ini A nya berada di bawah 5, maka ini akan diulang-ulang terus yang ada di bawah while ya. Oke. Perintah berikutnya apa? Perintah berikutnya yang dilakukan adalah perintah yang ada di bawah sini ya. Nah, ini. Misalkan saya tulis ya, print selesai gitu ya. Tanda petik 2-nya mana? Nah, sama seperti for tadi ya. Baik. Oke. Nah,
Jadi yang diulang itu yang di dua buah di sini. Yang ini tidak diulang. Karena apa? Karena di luar while. Dalam while ini pernyataan yang ada yang menjorok ke dalam ini adalah pernyataan yang dieksekusi while. Jadi segala sesuatu yang menjorok ke dalam di bawah while itu akan diulang. Kalau dia tidak menjorok ke dalam seperti ini, saya kembalikan ke luar ya. Ini berarti tidak dieksekusi oleh while. Ya, selesai. Sama seperti for tadi. For tadi juga saya lupa tadi memberikan bahwasanya kalau dia dijorokkan ke luar itu tidak akan dieksekusi ya oleh for. Nah ini bedanya while sama for sudah jelas ya. Jadi while ini agak banyak kita buat sintak, kita harus menambahkan juga variabel ini, kita harus inisialisasi juga variabelnya ya. Kemudian yang diulang apa? Kalau for tadi otomatis ya cuma sebaris saja, satu baris saja for a in rank berapa, kemudian langsung apa yang akan diulang. Nah, udah cukup ya. Tapi kalau while ini harus ada tambahan ini ya. Variabelnya ditambah, kemudian diinisialisasi variabel. Ya, kita coba aja ini. Ya, B ini sementara tidak kita ikutkan dulu ya. Kita kasih komentar. Nah, kira-kira nanti betul nggak ini ya? Saya juga ragu-ragu. Oh iya betul ya. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali dia mengulang. Kemudian ada tulisan selesai. Ya. Berarti yang diulang tuh cuma 2 ini. Ya. Setelah habis maka dia tidak mau mengulang lagi membuat saya belajar, dia lakukan ini ya, print selesai, dia akan lakukan ini. Baik, ini cara penulisan while. Nah ini saya rasa sudah cukup ya untuk ini dasar dari dasar dari Python, sintak-sintak yang paling sering digunakan lah ya, paling sering digunakan. Ya, while, for, if, kemudian ada lagi tadi membuat variabel, pakai casting, ya, memasukkan data, mengeluarkan data pakai print, masuk data pakai input, dan seterusnya. Oh ya, ini saya lupa tadi ya, bagaimana kalau kita mengulangnya sebanyak, tergantung dari variabel B, misalkan ya. B berarti A jika lebih kecil daripada B, int B. Nah, ini seperti ini ya. Dimana saya buang. Ini berarti apa? Tunggu. Ini berarti apa nih? Berarti diulang berdasarkan nilai berapa banyak nilai B. Ya, kita coba run. Oke. Nah, misalkan saya ingin mengulang tulisan saya belajar itu sebanyak 10 kali. Waduh, 10 banyak ini ya. Bentar. Nah, ini dia ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 selesai ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 selesai. Selesai. Nah, kira-kira seperti itulah cara menggunakan while ya. Agak banyak pekerjaannya kalau pakai while. Cuma ada while ini yang nggak bisa, ada suatu perulangan yang tidak bisa kita menggunakan for, tapi while yang kita gunakan. Ya, itu ada kelebihan dan kekurangannya. Ya. Demikian saya rasa untuk kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.